Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kayaknya teman-teman untuk bulan ini banyak sekali informasi-informasi seger terkait dengan kabar TKI, bahkan kabar listing dari beberapa project atau airdrop yang sudah kita garap. Nah, dari sekian itu teman-teman, di sini kita coba rangkum kira-kira airdrop apa saja yang kemungkinan listing dalam beberapa hari ke depan, bahkan juga ada beberapa minggu ke depan. Oke, langsung ya teman-teman. Yang pertama tentunya yang paling kita sering tunggu-tunggu adalah Mango Network. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Mango Network atau belum tahu juga fungsinya, bahwa Mango Network itu adalah sebuah platform blockchain layer 1 yang menggabungkan kompatibilitas EVM dan Move EVM untuk mengatasi tantangan dalam aplikasi Web3. Nah, platform ini memiliki kinerja tinggi dengan 297.450.000 transaksi per detik. Terus kemudian finalitasnya itu sekitar 380 ms sehingga cocok untuk menuntut aplikasi terdesentralisasi. Nah, kabarnya teman-teman terkait dengan listing, teman-teman di sini sudah ada beberapa updatean ya terkait dengan Mango Network. Yang dimana di sini yang pertama itu dari Max ini sudah mengumumkan terkait dengan new listing itu pada tanggal 24 Juni dan video ini teman-teman dibuat pada tanggal 23 Juni. Nah, untuk terkait dengan datanya teman-teman di sini untuk Mango Network ini juga sudah dibagikan ini seperti tokenomiknya. Ini mana untuk testnet teman-teman itu akan mendapatkan sekitar 5% untuk airdrop, terus untuk mainnetnya juga akan dapat sekitar 5%, dan di sini tentunya sudah dibagi ya teman-teman terkait dengan presentasinya. Dan untuk Mango Network ini teman-teman itu memiliki supply itu sekitar 1 miliar. Ini seperti sama kayak Grass, sama kayak Bloom dan yang lain-lain tentunya teman-teman ya. Nah, di sini juga BitGet teman-teman itu sudah mengumumkan itu sekitar 4 jam yang lalu, yang dimana juga akan melakukan listing dengan waktu yang sama pada tanggal 24 Juni yaitu pada jam 9 teman-teman UTC ya. Terus kemudian seberapa potensi sih terkait dengan Mango Network ini teman-teman? Dan di sini kita bisa buka data lama di mana untuk fundraise-nya itu mereka memiliki sekitar 13,5 ya. Dan untuk capital teman-teman atau backupnya gitu di sini ada Envira Venture, terus kemudian ada KuCoin Venture. Intinya lumayan bagus lah terkait dengan venture-nya ini. Dan untuk terkait dengan pengecekan tokennya atau alokasinya nanti teman-teman bisa klik link di mana di sini sebenarnya di Telegram itu sudah kita share dari beberapa hari yang lalu, dan juga teman-teman bisa cek di ini ya. Nanti atau link ini kita taruh aja di deskripsi untuk teman-teman yang belum ngecek. Nah, untuk pengecekan nanti akan timbul kayak gini teman-teman, yang dimana nanti teman-teman ini adalah total poin yang teman-teman punya, terus kemudian nanti tinggal teman-teman follow dulu untuk bank deck ya. Setelah di follow nanti teman-teman tinggal klik confirm kayak gini, maka nanti dia akan muncul jumlah token yang teman-teman dapat. Misalkan kayak contohnya di sini dia dapat sekitar 28 token. Nah, untuk kelaiman teman-teman di sini untuk kita bisa klaim itu 1320 ya teman-teman, untuk kita klaim apakah ini OTC atau tidak di sini nggak dicantumkan. Kalau misalkan OTC berarti kita akan klaim setelah listing ya, karena listing itu jam 9 teman-teman. Airdrop kedua yang kemungkinan akan listing juga teman-teman dalam waktu dekat ini adalah Magic Newton. Nah, ini adalah airdrop yang bisa dikatakan adalah social tax yang kemarin fundingnya itu cukup gede ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu atau apa kegunaannya, Magic Newton ini adalah jaringan penyatuan berantai yang dikembangkan oleh Magic Labs. Nah, Magic Labs merupakan perusahaan induk Newton yang saat ini telah mendapatkan sekitar 83 juta dolar teman-teman. Makanya aku bilang ini gede banget ya terkait dengan fundingnya. Terus kemudian cara kita menyelesaikan tasnya juga kemarin nggak sulit-sulit amat ya. Dan untuk terkait dengan total supply-nya teman-teman atau datanya di mana di sini sudah dikeluarkan teman-teman ya. Untuk total supply-nya itu sekitar 21 M atau sekitar 21 juta Newton. Ini bisa dikatakan kecil banget teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan alokasi, kayaknya ini mungkin lebih ngeri dibanding dengan Fana teman-teman, karena Fana itu sekitar 120-an juta. Ini mirip total supply-nya BTC ya. Apa bisa dikatakan ini adalah next BTC? Terus kemudian untuk airdrop allocation teman-teman di sini hanya 0,75%, kecil banget ya, atau nggak nyampe 1%, atau kalau ditotalkan sekitar 157.500. Berarti kemungkinan kita akan dapat hanya sama-sama 4 biji 5 biji kali ya, syukur-syukur dapat 100 biji teman-teman. Terus kemudian untuk community incentive itu sekitar 12% dan dia akan oper itu selama 4 tahun. Terus kemudian untuk tim itu sekitar
18%. Berarti ini banyak yang akan divesting teman-teman. Ini divesting 4 tahun juga. Investor ini akan di unlock itu sekitar 12 bulan atau di unlock setelah 1 tahun. Terus kemudian untuk free burn ini untuk pembakaran itu sekitar 10% teman-teman ya. Dan untuk terkait dengan kapan spesifiknya untuk listing di sini belum disebutkan, yang dimana mereka sudah menyebutkan itu sekitaran kuartal 3 teman-teman, jadi masih deket ya. Tapi untuk tas ini kayaknya sudah close teman-teman, jadi kita hanya menunggu kapan kira-kira alokasinya akan kita dapatkan. Dan kalau misalkan kita lihat di beberapa exchange di sini juga Bybit itu sudah ini ya teman-teman ya, sudah ngepinang terkait dengan Newton, mungkin bacanya Newt teman-teman, is coming soon the Bybit spot trading platform. Jadi bisa dikatakan ini kalau sudah ada postingan kayak gini biasanya hanya beberapa waktu dekat lah ini akan listing teman-teman. Ya kalau misalkan masih bisa di-push, silakan teman-teman push semaksimal mungkin, karena kita mengingat bahwa mereka memiliki funding itu yang gila ya, sekitar 83 juta itu funding yang gila. Terus kemudian untuk supply-nya itu hanya sedikit teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman yang sebentar lagi juga akan melakukan listing teman-teman, yaitu adalah Airdrop Humanity Protocol. Untuk teman-teman yang belum tahu bahwa Humanity Protocol ini tujuannya untuk mengurangi aktivitas bot dan keterlibatan dalam diskusi online tentang platform sosial skala besar, yaitu sebesar 90% pada tahun 2030 nanti. Nah untuk terkait dengan datanya sendiri teman-teman, Humanity ini di sini sudah mengeluarkan datanya, yang dimana untuk Humanity Protocol ini nama kode tokennya adalah H, token allocation ya, dimana di sini untuk community nanti akan mendapatkan sekitar 12% teman-teman. Terus kemudian di sini untuk investor ada 10%, terus kemudian yang lainnya juga di sini sudah dibagi. Dan tentunya ini juga mirip dengan Newton, yang dimana memiliki funding itu cukup gede teman-teman, itu sekitar 50 juta dolar, dan nggak sembarangan juga untuk funding atau backupnya. Di sini ada Ventara Capital, terus kemudian di sini juga ada CMCC Global, ada blockchain.com, bahkan ada Animoca Brand teman-teman ya. Ini biasanya kalau ada Animoca Brand lumayan JP gitu ya. Dan kalau kita bicara kapan dia listing teman-teman, di sini sudah ada postingan dari Bybit ya, dimana Humanity atau kodenya H coming soon on spot. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk listing ini masih dalam kategori coming soon. Tapi kalau udah kayak gini tuh biasanya udah worth it teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nge-push, silakan nge-push kalau masih bisa ya. Tapi kayaknya sudah no close teman-teman. Airdrop yang keempat itu adalah Chess Network teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu bahwa Chess Network ini adalah infrastruktur data terdesentralisasi yang dibangun dengan blockchain layer 1. Ini rancang untuk mendukung kapasitas penyimpanan yang tak terbatas dan memungkinkan AI etis. Nah hal ini memungkinkan pengguna dan pembuat konten untuk menyimpan, berbagi, dan memonetisasi data on-chain. Nah untuk perdagangan Chess ini teman-teman, dia sudah melakukan distribusi token. Di sini ya, claim million in airdrop. Ini is the final airdrop campaign before Chess 3A. We will distributing over 1 juta lebih teman-teman untuk airdrop reward ya. Nah untuk terkait dengan tekonomiknya teman-teman, di sini untuk total supply itu sekitar 10 miliar ya. Lumayan gede ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan ke token kan lumayan besar juga. Terus kemudian untuk fundingnya ini sekitar 8 juta ya, lumayan juga lah ya. Ini seperti kayak taman-taman aja. Nah untuk informasi listing ini belum spesifik kapan akan diumumkan atau kapan akan listing. Dan untuk terkait dengan exchange juga belum ada teman-teman ya yang memposting seperti kayak Newton, terus kemudian Humanity gitu teman-teman, belum ada. Jadi bisa dikatakan nanti kita masih tunggu kabarnya. Tapi untuk pembagian token untuk alokasi ini sudah teman-teman ya. Jadi maka kita bahas gitu. Airdrop yang kelima tentunya ini yang paling kita tunggu-tunggu teman-teman, dan ini yang paling ramai ya dalam pembahasan bulan ini, yaitu adalah Bloom. Nah Bloom ini adalah sebuah bursa terdesentralisasi atau DEX yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto. Bloom menggabungkan fitur-fitur dalam bursa terpusat atau CEX dan terdesentralisasi atau DEX untuk memberikan pengalaman perdagangan yang lebih fleksibel dan efisien kepada pengguna. Yang dimana untuk alokasi teman-teman itu sekitar 20% ya. Dan ini untuk 10% untuk saat ini dan 10% nanti yang akan datang. Dan ini sudah kita bahas detailnya teman-teman, yang dimana 70% dari 10% itu nanti akan divesting. Total supply itu sekitar 1 miliar teman-teman ya. Nah untuk terkait dengan fundingnya Bloom ini sekitar 5 juta. Kecil sebenarnya, tapi kan Bloom ini juga punya dana sendiri teman-teman, jadi bisa dikatakan agak gede ya.
Nah, untuk terkait dengan ini sudah dijelaskan yang dimana 30% ya, itu nanti teman-teman bisa klaim di 3E, tapi teman-teman ini klaim bersyarat. Jadi kalau teman-teman misalkan klaim 30% atau penghasilan yang bisa diklaim, maka 70% sisanya itu akan hangus gitu ya. Nah, jadi dia di sini teman-teman untuk simulasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan 10 bloom, nanti untuk awalnya 30%-nya atau 3 bijinya teman-teman bisa klaim, maka akan di birth 7 bijinya, karena kan 70% berarti 7 biji. Kalau misalkan teman-teman klaim misalkan di bulan kedua ya atau pertengahan, teman-teman akan mendapatkan 6,5 atau sekitar 65%, berarti 3,5-nya itu akan di burn. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sabar sampai 180 hari, nanti teman-teman bisa klaim total secara keseluruhan tanpa ada burn satupun. Itu terkait dengan bloom ya. Dan kabarnya teman-teman, kalau kita bicara untuk listing di sini, karena dia listing di DEX teman-teman, kita hanya berpatok pada roadmap teman-teman ya. Dimana kalau berdasarkan roadmap dia akan listing itu pada kuartal 3. Tapi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa belum bakal listing itu lebih cepat dibanding dengan data yang ada di roadmap. Ada yang bilang bahwa bulan ini atau bulan Juni ini belum akan melakukan listing gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja. Semoga harganya teman-teman itu lebih manusiawi ya. Dalam arti kalau misalkan alokasinya sedikit, minimal harganya itu gede. Jadi teman-teman yang mendapatkan alokasi mungkin hanya 35, terus kemudian nanti ketika 3 hanya bisa dibuka 10 gitu. Tapi kalau harganya bagus ya enggak terlalu mengecewakan. Tapi kalau misalkan sudah dapatnya sedikit, harganya juga tipis, ya sudah wajar ketika misal komunitas nanti akan ngamuk-ngamuk. Oke, saya kira segitu aja teman-teman informasi terkait dengan beberapa airdrop yang kemungkinan akan listing dalam waktu dekat ini. Dan semoga teman-teman dari beberapa informasi yang sudah kita sampaikan ini, pertama bermanfaat, tentunya keduanya bikin kita jackpot. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.